Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal siapkan kontrak panjang baru untuk Granit Xhaka. Keinginan Granit Xhaka untuk memperkuat AS Roma musim depan tampaknya akan sulit terwujud. Meski sebelumnya sang pemain telah memberikan sinyal untuk merumput di Serie A, namun hingga kini proses negosiasi tak kunjung terjadi. AS Roma telah melakukan pembicaraan lanjutan dengan Arsenal selama beberapa pekan. Akan tetapi, kedua pihak belum sepakat mengenai harga pemain. Menurut laporan The Sun, kini Arsenal justru akan mempersiapkan kontrak baru untuk Granit Xhaka. Gelandang Swiss itu juga akan kembali bergabung ke dalam pemusatan latihan Arsenal di London Colney untuk persiapan musim baru Premier League. Laporan itu menyebutkan jika Arsenal akan memberikan kontrak panjang berdurasi 5 tahun. Willian hengkang tapi bukan ke klub Arab. Arsenal diyakini tengah berusaha menemukan klub baru untuk Willian menjelang musim baru dimulai. Beberapa laporan media Inggris mengklaim bahwa Willian telah melakukan pembicaraan dengan klub yang berbasis di Arab Saudi, yakni Al Ahly. Laporan itu menambahkan jika Willian sangat dekat untuk menyelesaikan kepindahannya. Akan tetapi melalui akun Twitternya, Fabrizio Romano langsung bergerak untuk membantah bahwa ada pembicaraan soal kepindahan Willian dengan Al Ahly. Romano mengatakan juga mereka tidak memiliki kontak apapun. Fabrizio Romano menambahkan bahwa Arsenal memang sedang bekerja untuk menemukan klub peminat potensial tapi bukan Al Ahly. Skuad baru Arsenal jadi salah satu yang terbaik di dunia. Meski jarang bermain lantaran beberapa faktor, Gabriel Martinelli tetap mendukung apa yang dilakukan Mikel Arteta untuk meningkatkan skuad Arsenal di musim baru nanti. Dirinya juga mengatakan jika Arsenal di musim baru arahan Arteta nanti menjadi salah satu yang terbaik di dunia, meskipun tak masuk dalam 5 besar klasemen akhir Premier League. Ini adalah tim baru dengan pelatih baru, dan saya menganggapnya sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kami memiliki permainan bagus di akhir musim. Seluruh pemain juga percaya diri. Untuk mendapat hasil lebih baik, kami harus memulainya dengan baik, ujar Martinelli kepada UOL. Gabriel Martinelli saat ini masih membela Brazil dalam turnamen Olimpiade Tokyo. Ia diperkirakan sudah kembali bergabung ke skuad Arsenal sejak Premier League dimulai pada 14 Agustus nanti, lantaran cabang sepak bola Olimpiade Tokyo sendiri berakhir pada 3 Agustus 2021. Target Arsenal dikatakan seperti Kevin De Bruyne. Menurut laporan Goal International, Arsenal telah melakukan kontak awal dengan pemain Olympique Lyon, Bruno Guimaraes. Mereka berencana untuk menyerahkan proposal penawaran kepada Lyon untuk membawanya ke Emirates Stadium. Dari 37 penampilan di semua kompetisi, Bruno berhasil membuat 3 gol dan 2 assist. Hasil yang cukup bagus untuk gelandang bertahan seperti dirinya. Dari data transfer market, Guimaraes lebih sering bermain sebagai gelandang bertahan. Akan tetapi, Arsenal juga bisa memainkannya dengan peran yang lebih menyerang. Pelatih timnas Brazil, Leonardo Bacchi, pernah mengatakan jika Guimaraes bisa bermain baik sebagai gelandang serang seperti Kevin De Bruyne. Arsene Wenger berpeluang latih Granit Xhaka. Setelah 3 tahun keluar dari pekerjaannya sebagai manajer di Arsenal, Arsene Wenger kini berpeluang untuk kembali ke pekerjaan manajerialnya untuk menangani timnas Swiss. Timnas Swiss sekarang tengah membutuhkan pelatih baru setelah bos mereka sebelumnya, Vladimir Petkovic, memutuskan untuk mengakhiri waktunya di timnas Swiss untuk mengambil pekerjaan di klub Prancis Bordeaux. Arsene Wenger menjadi kandidat terkuat yang diinginkan oleh Asosiasi Sepak Bola Swiss karena mereka ingin juru taktik yang berpengalaman untuk membawa Swiss ke Piala Dunia 2022 di Qatar.
Swiss saat ini berada di urutan kedua grup C dalam kualifikasi Piala Dunia FIFA zona Eropa. Jika akhirnya terpilih, Arsene Wenger akan berkesempatan bekerja sama lagi dengan Granit Xhaka, pemain yang dulu ia datangkan ke Arsenal. Denda 700 juta pound sterling, Kroenke akhirnya jual Arsenal. Kroenke dikabarkan tengah berada dalam masalah di Amerika sejak mereka dikatakan telah menipu penduduk St. Louis soal pemindahan tim NFL Rams ke Los Angeles. Saat ini, Kroenke dan jajarannya tengah menjalani proses pemeriksaan. Kroenke dan pemilik NFL Rams lainnya dituntut dalam kasus tersebut, di mana biaya denda yang akan dikenakan menyentuh angka 700 juta pound sterling. Hakim akan memeriksa catatan keuangan seluruh pemilik NFL termasuk Kroenke. Jika terbukti bersalah, Kroenke tentu akan mengeluarkan dana besar untuk membayar denda. Masalah ini pun kemudian kembali dikaitkan soal kepemilikan Arsenal yang akhirnya akan dijual kepada Daniel Ek. Seluruh fans Arsenal tentu sedang menantikan era baru Arsenal di bawah kepemilikan Daniel yang juga mengaku sebagai Gunner sejak kecil. Siapa pemilik baru nomor 11 di Arsenal? Martin Odegaard sampai saat ini masih jadi topik teratas dalam bursa transfer Arsenal. Masih ragu akan posisinya di Real Madrid, dirinya pun diklaim ingin segera kembali bermain untuk Arsenal. Sebelumnya, ia datang dengan status pinjaman hingga akhir musim 2020-2021. Nomor punggung 11 juga diberikan Arsenal untuk Odegaard, lantaran Torreira juga tengah dipinjamkan. Nantinya, jika Odegaard benar kembali, nomor 11 pun dirasa akan jadi rebutan. Jika Lucas Torreira akhirnya kembali dan bertahan, tentu nomor 11 akan kembali digunakannya. Di lain sisi, beberapa media Inggris mengklaim bahwa Gabriel Martinelli sudah meminta pada klub untuk menggunakan nomor 11 di Arsenal. Kabar itu juga didukung saat Arsenal melakoni laga pramusim tertutup melawan Watford. Miguel Aziz yang menyumbang 1 gol terlihat menggunakan nomor 35 milik Martinelli. Menarik ditunggu siapa pemilik baru nomor punggung 11 di Arsenal nanti. Arsenal akhirnya resmi perkenalkan Ben White. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Arsenal resmi memperkenalkan Ben White sebagai pemain baru mereka. Arsenal membayar 50 juta pound sterling kepada Brighton untuk mendatangkan pemain asal Inggris itu ke Emirates Stadium. Dirinya menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2026. Ben White menjadi pemain baru ketiga Arsenal yang berhasil mereka datangkan setelah Nuno Tavares dan Sambi Lokonga. Ben White akan menggunakan nomor punggung 4 dan akan segera bergabung dengan skuad Arsenal menjelang pertandingan persahabatan melawan Chelsea. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!